gue nanya deh. Gimana tuh? Kan kita tahu gitu kalau orang Kristen kita harus kayak berdoa. Dan itu kayak bisa setiap kali aja pas kayak bangun, makan, Iya. tidur, terus Oke. ya pokoknya doa gitu deh. Doanya kan fleksibel gitu. Tapi kayak kadang gue selalu bingung sih. Sebenarnya doa itu harusnya tuh strukturnya kayak gimana gitu. Kayak kita harus doa kayak kasih tahu apa yang kita minta. Terus kayak ya jadinya to the point aja gitu, cepat. Kayak singkat, kayak doa beres gitu. Atau kayak harus nambahin kata-kata pujian gitu kayak oh Tuhan terima kasih Tuhan gitu. Oke. Kayak aku puja gitu. Itu juga yang gue selalu bingung gitu. Karena tiap orang tuh beda-beda. Kalau misalkan doa bareng-bareng gitu cara doanya. Iya. Tapi cara berdoa seseorang sebenarnya memperlihatkan juga bagaimana pengenalan dia akan Tuhan sebenarnya. Tapi itu kapan-kapan mungkin kita bisa obrolin lah. Cuman yang saat ini dibagiin penting juga nih. Pertanyaan ini penting, yaitu gimana sih berdoa berarti kan? Dan ini berkaitan sama isinya berarti kata-katanya. Kata-katanya itu harus bagaimana? Apakah harus ada pujian yang sampai kayaknya memuji Tuhan sampai kayaknya dia tuh menurut kita puas gitu? Nah, coba deh. Saya kasih contoh. Misal nih, misalnya ada ponakan-ponakan kita atau ada anak-anak yang lucu-lucu gitulah. Tapi dari semua anak yang lucu itu pasti ada anak yang paling kita suka. Yang paling lucu, yang paling imut, yang paling pokoknya kita suka lah, intinya gitu. Nah, seberapapun usaha anak yang lain untuk misalnya dia kasih pemberian sama kita apa segala macam. Tapi kalau anak yang lucu ini bahkan dia bertingkah paling konyol pun hati kita tetap kepada dia. Dia mau merengek pun hati kita tetap kepada dia. Dia jatuh ini pun mungkin ada yang jatuh juga sebenarnya, tapi kalau yang sebelahnya itu jatuh kita tidak terlalu tapi kalau dia jatuh sampai wah gitu. Ya nggak ada kadang-kadang hal-hal yang seperti itu. Iya kayak gitu. Nah, itu juga sebenarnya kalau kita melihat bagaimana perkataan doa kita kepada Tuhan, itu dan bagaimana kita mengkorelasikan apakah Tuhan disenangkan dengan perkataan kita juga bisa mengaitkannya dengan cara yang seperti itu. Bagaimana bagaimana anak kecil yang kita sukai itu. Jadi Tuhan, jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab, misalnya Daud, Musa, Daud dah yang paling banyak kata-katanya di dalam kitab Mazmur. Itu dia isinya tuh tidak hanya tentang memuji Tuhan loh, dia ada tentang memberikan keluhan-keluhannya juga kepada Tuhan. Dia juga ngomong kalau dia sakit, dia juga ngomong kalau dia juga menyesal kalau dia berdosa dan lain sebagainya macam. Jadi sebenarnya bebas gak dia ngomong apa aja? Bebas. Justru dia menyadari dia adalah orang yang dikasihi Tuhan, dia tahu dia orang yang dikasihi Tuhan, maka karena dia tahu dia dikasihi Tuhan, dia bisa berbicara apapun kepada Tuhan. Dia bisa ngomong apapun sama Tuhan, entah itu pergumulannya, entah itu kata-katanya yang dia juga memuji Tuhan, entah itu apapun. Nah, Tuhan pun ternyata di dalam banyak sekali kitab Perjanjian Lama ngomong Daud ini adalah orang yang berkenan di mata Tuhan. Nah, jadi hal pertama yang harus kita tahu adalah berkenan di mata Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita berkenan di mata Tuhan? Tidak lain dan tidak bukan, itu semua hanya dari Tuhan sendiri. Kalau Tuhan mau memperkenan kita di hadapannya, maka apapun yang kita akan bicarakan, yang akan kita sampaikan kepada Tuhan, itu akan menyenangkan hatinya. Tapi orang yang diperkenan Tuhan itu juga akan berbicara sesuai dengan
dia juga tahu bagaimana harus berbicara kepada Tuhan. Seperti Daud. Makanya kadang-kadang daripada kita tuh kadang-kadang suka mikir, apakah saya harus berdoa seperti ini, apakah saya harus berdoa seperti ini. Entar, apakah saya sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Itu adalah bukti kalau kita diperkenan Tuhan atau tidak. Sekali lagi, apakah saya sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak? Itu adalah bukti saya diperkenan Tuhan atau tidak. Maka dengan demikian, saya yang sudah diperkenan Tuhan, saya pun belajar untuk tahu apa sih yang berkenan di hatinya. Dan saya pun jadi tahu bagaimana saya harus berdoa. Dan kita setiap kali kita berdoa, dalam keadaan apapun, dalam perkataan apapun, bahkan dalam diam pun, Tuhan pasti dengar. Jadi, jangan pusing soal formulasi. Pusinglah, apakah hati kita sudah percaya kepada Tuhan atau belum. Iya. Kalau pikiran habis itu. Amin ya. Amin. Terus berdoa.